Businessman Opinion. Iya, mitra bisnis, sejumlah pihak mendesak Presiden Prabowo untuk menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Penetapan bencana nasional itu diperlukan guna mempercepat penanganan dan bantuan logistik. Selain itu juga membuka peluang bantuan dari negara-negara lain. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai usulan dijadikannya musibah di Sumatera menjadi bencana nasional ini? Silakan bisa menghubungi kami di 02150918877, komentar di live TikTok Pas FM Radio Bisnis, atau WhatsApp call di 0816924924. Saya ini berulang kali mengatakan Indonesia ini sebetulnya sih boleh-boleh saja itu bencana nasional. Tapi ini berulang kali bukannya pencegahan yang dilakukan, tapi represifnya ini, penanggulangan. Itu nggak benar jadinya. Kalau dari bencana baru pada datang pencitraan, datang berbondong-bondong pejabat. Sebetulnya kalau mau pencegahan, bikin organisasi yang benar, investor diseleksi bagaimana, jangan serampangan begini. Ini betulnya bencana ini kita yang buat juga, human error ini, bukan yang membuat ini semua. Jadi yang sengsara itu rakyat, hampir ratusan orang mati. Itu kan berbahaya sekali ini, karena Indonesia itu selalu represif, penanggulangan, bukannya pencegahan. Itu seringkali udah begitu. Kalau ada korban baru datang, kalau nggak ada korban tenang-tenang aja. Ya itulah. Jadi soal bencana nasional itu ya boleh-boleh aja ya. Cuman jadi ini menghabiskan anggaran betulnya. Kalau untuk pos-pos yang lain, jadi posnya ke banjir, ke tanah longsor. Karena apa? Udah rusak. Bukit Barisan udah rusak. Hutan-hutan di Bukit Barisan itu udah rusak. Ya, untuk tangisan Sumatera. Sadar-sadarlah, wahai kau pejabat-pejabat. Sebelum kau disebut Bapak bangsa-bangsa, yang belakangnya ada P. 600 sudah jadi mayat, ribuan yang hilang. Puluhan ribu rumah rusak, keluarga kerabat berantakan. Kayu-kayu gelondongan kau tebang tuntas, tapi hutang malah menumpuk, tak pernah lunas. Hari ini kau masih hidup, besok tidak jelas. Hasil tekenan pejabat, rakyat yang jadi korban. Butuh berapa lagi angka-angka itu agar kau bertobat? Sekian. Semoga sadar itu pejabat-pejabat ya. Luar biasa, mau nangis apa-apa pagi-pagi bikin aku nangis. Ya ini mengganggu hidup kita. Betul banget. Boleh bercanda di Pas FM ya, mengkritik pemerintah, tapi mereka nggak sadar ya. Kita ini melihat itu di TV itu sedih. Betul, ya. betul. Satu desa hilang. Betul. Satu desa itu bisa hilang, nggak jelas. Yeah. Itu luar biasa. Maksud saya, setelah ya, after this, itu pemerintah sadar apa enggak? Nextnya jangan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Saya yakin, di mana ada manusia pasti menjadi puncak dari rantai makanan atau rantai pemanfaatan alam ya. Sekarang ruang angkasa pun mau dieksplorasi. Tapi yang dipikirin itu akibatnya. Jadi bukan sumber daya alam yang kita ada dijual murah, semua boleh ya, diteken ratusan ribu hektar ditebang. Itu kayu tebangannya kan jadi duit. Yeah.
Jadi bapak bangsa-bangsa pakai T itulah yang asal muasal kerusakan ini semua. Jangan Anda sebut demi bangsa, demi rakyat ya, ketika kantong Anda yang paling tebal. Kapan itu pembangunan itu mengalir ke bawah? Yang makmur Anda duluan. Jadi itu rusaknya. Sadar. Kalau Anda punya agama, mungkin cepat-cepatlah bertobat. Ini kerusakannya udah luar biasa. Jangan berkilah dengan ngomong ini bencana alam. Ya. Bencana alam benar, tapi manusia yang berikhtiar menghitung risikonya. Anda ini nggak punya hati. Jadi semua boleh. Ketika sekian ribu yang masih belum ketemu ya. Itu sedih. Kalau waktu dulu tsunami ya kita itulah ya susah bicara ya. Ini kan ada hal-hal, ada unsur-unsur yang karena diakibatkan manusia. Karena diakibatkan oleh manusia. Jadi saya kira sejarah akan mencatat ya rusaknya pemerintah Indonesia sekian parah. Ya, Malaysia saya tadi baca korbannya 2. Ya mungkin tingkat hujannya juga itu saya nggak jelas ya. Tapi maksudnya mestinya Anda yang memerintah, ya Anda yang jadi pejabat, berpikirlah demi rakyat, ya berpikirlah akibat dari apa yang Anda tekan surat izin usaha penerbangan lah segala macam lah yang Anda katakan demi rakyat. Padahal Anda mematikan rakyat sekian banyak. Saya kira itu dulu ya. Lihatnya gini, kalau misalnya nih ini selesai ya, udah dibersihin lah, jalan udah bisa, semua udah nyala, ya kan, makanan udah bisa, udah beres-beres semua. Nah lalu gimana? Perusahaannya tetap jalan nggak? Menurut saya tetap jalan. Kita kalau misalnya bilang, oke, dia melanggar atau enggak? Dia bilang nggak melanggar. Kan tadi Toba ada bilang dia nggak melanggar kan? Dia 30% dari 30 berapa hektar dari ini ya, saya hitung-hitung kayaknya 25% atau berapa gitu. Menurut dia nggak melanggar. Oke lah. Saya nggak tahu, itu kan harus benar-benar diteliti ya. Dihitung luasnya, itu kan gede banget, harus dihitung apakah benar-benar melanggar atau enggak. Oke, kalau misalnya dia melanggar, kalau dia melanggar berarti gimana? Kena denda atau gimana, harus tutup. Oke. Nah, misalnya ditutup, nah yang kerja gimana? Karena nih, mereka mungkin juga nggak ada pilihan gitu. Mungkin setelah misalnya udah bencana lewat, ya udah dia mau ngapain? Yang dulu kerja di situ, sekarang kalau disuruh di perusahaannya ditutup, dia orang nggak kerja, dia orang mau ngapain? Itu jadi satu masalah juga. Masalah lagi. Jadi kayak dilanjutin, ada potensi kalau misalnya banjir bisa terulang, nggak dilanjutin, nggak makan juga kan? Sama gitu loh. Jadi ini kan kayak apa solusinya kalau misalnya nggak mau merusak hutan lagi gitu. Itu maksud saya begitu. Dan kalau misalnya oke, ini semua udah sesuai nih, persentasenya udah benar, tapi masih tetap banjir, apakah persentasenya harus diubah? Karena mungkin karena di Sumatera berbeda kali, ya kan? Jadi ini harus dikurangin lagi. Nah itu kan pengurangan tenaga kerja. Jadi saya nggak ngelihat ada solusi yang kayak gimana gitu. Karena kalau misalnya mereka nggak setuju sama ada kelapa sawit, mereka nggak makan juga, ya kan? Nah, paling gitu aja sih mas. Pertama-tama coba deh belajar deh dari kejadian tsunami 2004 kemarin. Nah itu harusnya belajar dari sana satu. Kedua, penanganannya jujur ya pelan sekali saya bilang. Lihat aja kota Sibolga ambil contoh.
bantuannya terputus. Akhirnya apa terjadi? Penjarahan di minimarket. Di mana-mana di penjarahan tuh. Mana penanganannya? Satu. Kedua, Gubernur Sumatera Utara ya, Pak Nasution. Kemana aja Pak? Ada solusi nggak Pak buat nanganin gini Pak? Jangan cuman acting kayak si menteri itu tuh yang manggu-manggu beras itu. Lihat di TV tuh kadang enak tuh liatnya tuh. Manggu beras lah, ya batu kerok lumpur lah apalah, tuh kayak acting aja itu orangnya itu. Makanya aduh ini sekarang abis kejadian ini baru heboh. Kapan hari kemana aja? Mesti diviralkan baru ada bantuan datang. Ya itu sih ya gua harap sih ya oke lah, itu namanya musibah kan, semua orang tidak mau mengharapkan terjadi seperti itu ya. Ya aku harap ya pemerintah ya tolonglah tindakannya dipercepat lah, dibenahin baik-baik. Saya kebetulan memang asli putra daerah sana ya. Saya tepatnya di Humbang Hasundutan. Memang pemerintah mungkin dilema kalau menetapkan itu sebagai bencana alam, karena sesungguhnya bukan alam yang membuat bencana itu, tapi manusia, ya kan? Dan mungkin itu malunya, harusnya kan regulator bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai regulator, tapi kenyataannya pejabat di Indonesia itu kebanyakan penerima rente, gitu dong, bukan sebagai regulator, gitu kan? Nah, yang lebih memprihatinkan lagi ya, sampai sekarang ini udah hari ke-6 itu ya, listrik masih padam. Terus sudah itu dari para orang tua kita yang di sana ya sangat memprihatinkan. Itu gas tidak ada sama sekali, listrik mati. Itu beras harganya 300.000 per kaleng, kebayang nggak tuh? Dalam posisi mereka kelaparan dan tidak ada apa-apa gitu, apalagi yang di Sibolga. Humbang Hasundutan mungkin nggak terlalu parah seperti Sibolga tenggelam gitu kan ya. Jadi saya benar-benar gitu ya, kok Indonesia ke Palestina cepat banget ya ngirim bantuan 10 juta ton beras ya gitu loh. Kok rakyatnya sendiri dibiarkan menderita? Emang kalau Indonesia ini nanti dijajah, yang bela negara Palestina apa ya? Rakyat Palestina apa rakyatnya sendiri ya? Gitu. Terus sekarang begini, mungkin mereka malu gitu loh, pejabat Indonesia ini sekarang malu gitu kalau menetapkan itu sebagai bencana alam, karena akan disorot sama dunia kan? Kenyataannya kan gelondongan kayu yang banyak gitu loh, ya kan? Dan sekarang ini saya nggak tahu nih kenapa beredar di kampung saya sana ya, orang tuh sampai bilang begini, Luhut tuh bodat gitu. Tahu arti bodat? Apa? Monyet. Oh, oke. Mereka nggak tahu nih, tanya gitu. Semua orang itu sampai maksudnya maki-maki gitu loh di sini. Kalau bisa tuh katanya itu manusia diapain lah gitu. Kok sampai kayak gitu? Iya gitu, ulahnya dia itu jadi pejabat gitu pada semua tuh kayak begitu. Kan kasihan ya gitu. Udah apa-apa di interview di TV itu hanya bisa bawa badan, dan yang melekat di badannya itu ya hanya baju gitu. Kok bisa bikin dapur umum? Jangan bilang gitu ya, nggak ada info, bohong. Itu Pinang Sori, itu ada bandara loh di Sibolga itu, Bandara Pinang Sori. Saya pernah mendarat di situ. Itu bisa difungsikan oleh negara untuk mengirim bantuan ke rakyatnya. Tidak dibiarkan seperti itu. Terlalu gitu. Sekarang ya antri BBM juga nggak ada. Terus sudah hanya itu, gas sama sekali nggak ada, listrik nggak ada. Terus orang makan apa? Coba loh. Bener-bener tega banget. Kok nggak ada ya menteri sosial atau menteri apa bikin inisiasi kayak dapur umum atau apa gitu? Nggak ada. Terus apa yang mau dimasak juga bingung, listrik nggak ada. Ampun deh. Terlalu. Ini negara ini benar-benar mengabaikan rakyatnya loh. Ya sekian ya aku ini ya. Kita sih membantu ke kampung kita di sana, tapi apa yang kita bisa bantu hanya uang. Sementara mereka tuh perlu Tidak makan. bisa. Perlu makan, nggak ada yang bisa dibeli. Aduh bener-bener keterlaluan deh. Ini negara ini benar-benar seperti nggak ada yang ngurus, seperti hukum rimba.
Begitu ya, mohon maaf kalau aku agak emosi ya, karena kenyataannya seperti itu. Dan baru hari keempat kita bisa hubungi orang tua kita Masih baru banyak dari sana ya? Ya, sampai sekarang itu listrik masih padam. Ini di Humbang Hasundutan ya, dan saya bicara ya. Gimana yang di Sibolga sana saya mungkin pasti lebih parah lah, benar-benar tenggelam. Gitu. Kalau kampung saya nggak tenggelam sih, tapi jalan benar-benar terputus, nggak bisa lewat kemana-mana. Aduh, tolong deh para pejabat itu ya, jangan petenteng, kamu itu makan dari uang rakyat loh ya, bukan makan dari warisan nenek moyang bapak lu gitu loh ya. Pikirin rakyat lu yang menderita kayak begini dengan kebijakan yang asal-asalan kayak begitu. Termasuk Pak Luhut Binsar Panjaitan itu jangan jadi Luhut Bodat. Oh, apapun namanya itu pemerintah harus segera tanggaplah. Harus segera bagaimana rakyat di sana bisa diseriuskan gitu ngomong. Jadi apapun namanya ya harus pemerintah itu harus tanggap. Nah, ke depan jadi tolonglah hutan-hutan itu jangan dibabat-babatin hanya kepentingan katanya untuk kesejahteraan rakyat. Buktinya kan seperti ini, hutan lindung dijadikan kelapa sawit begitu. Nah, pengusaha-pengusaha ini kan kalau bukan izin dari pejabat-pejabat kan nggak bisa. Ke depan pejabat-pejabat itu tegas lah, jangan alam itu dirusak akhirnya mengakibatkan seperti ini. Contoh kayak di PIK ya, laut udah itu dihuruf-hurufin, dikasih izin. Nah, nanti dampaknya ke depan seperti apa. Jadi mari bersahabat dengan alam, para pemerintah, jangan mengatasnamakan untuk kesejahteraan rakyat. Buktinya seperti ini, hutan-hutan dijadikan kelapa sawit, akhirnya seperti ini. Pemerintah tolong dengar, kalau Anda mengerti alam itu dirusak akan seperti ini, tolong tegas. Pengusaha-pengusaha yang rakus-rakus itu jangan dikasih izin untuk merusak alam-alam, tetapi harus dilindungi alam-alam supaya alam itu tidak seperti ini. Jadi demikianlah, mari pemerintah ditanggaplah serius untuk menangani ini. Jangan kata ibu tadi tuh Palestina mereka cepat untuk bergerak, tapi yang begini mereka lambat untuk bergerak. Saya dengar di radio presiden baru datang pas 5 hari baru datang ke sana. Mau ngapain aja itu presiden kita itu, kok 5 hari baru ke sana gitu. Apapun alasannya, tanggaplah Pak Presiden. Himbauan itu kurang tepat. Himbau Presiden untuk mencanangkan bencana nasional. Kenapa, Pak? Canangkan sebagai bencana alam buatan manusia. Canangkan itu sebagai bencana buatan manusia. Supaya apa? Supaya pesannya ini keras dan benar-benar terdengar oleh seluruh bangsa ini sesuatu yang serius. Tindakan ini harus radikal. Saya mengatakan harus radikal. Walaupun saya sangat ragu apakah pemerintah kita itu berani melakukan tindakan radikal untuk mengatasi masalah ini. Mengucapkan turut berduka dengan semua saudara-saudara tertimpa bencana ini. Saya miris sekali melihat di televisi di Aceh 10 kecamatan direndam. Seperti itu. Ratusan jembatan yang disapu bersih dalam sekejap gitu dengan puluhan ribu rumah. Dan kelihatannya orang daya. Nah, sebenarnya ini adalah akumulasi dari keserakahan kita sebagai manusia dalam memanfaatkan alam ini. Ini akumulasi dari sekian puluh tahun dari dulu sampai sekarang. Alam tidak bisa berbicara, Tuhan itu tidak bisa berbicara, tapi menurut saya ini ekspresi dari alam dan Tuhan untuk mengingatkan kita. Ya, inilah keserakahan Anda. Nah, yang saya sangat sayangkan, siapa yang otoritas untuk mengatasi ini? Gitu. Ini pemerintah. Namanya rakyat mau rakus hidupnya, mau apa aja itu pasti terjadi.
pemerintah kan yang menjadi wasit akan mengiyakan itu atau tidak. Gitu. Nah, ini bencana ini buatan manusia benar-benar. Makanya saya dari dulu sampai sekarang, terima kasih ini ya rubrik Businessman Opinion di Pas FM, dari dulu sampai sekarang setiap kali ada terjadi bencana begini saya protes ketika mendengar ada orang mengatakan bencana alam. Bagi saya bencana alam itu hanya dua, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Benar? Di luar kuasa kita. Tidak ada yang kita bisa lakukan rekayasa ya. Iya, tapi kalau ini air yang turun dan lumpur itu jelas semua orang sebenarnya tahu gitu, tapi nggak mau melakukan gitu. Apa? Stop pembakaran hutan, gitu kan? Iya. Lah, pembakaran hutan itu untuk banyak tujuan, mulai dari properti. Pemerintah sekarang saya protes di rubrik ini saya sudah berbicara ketika ada topik yang terhubung dengan ini. Pembangunan rumah kita dibiarkan oleh pemerintah secara horizontal. Ya, kita lihat aja sekarang. Babat hutan bikin perumahan, rumah makin ke pinggir terus. Seharusnya diajarkan kepada manusia menggunakan lahan yang sudah ada, dibangun secara vertikal. Gitu. Sehingga hutan itu tidak berkurang, dibabat terus. Binatang di hutan aja marah masuk ke kampung. Gitu kan? Masuk ke kampung dekat hutan kan untuk mencari makan. Karena lahan mereka diambil, keserakan manusia. Digunakan untuk apa? Perindustrian. Macam-macam industrinya kan. Bisa industri perkayuan, industri kertas, industri perkayuan maksudnya seperti mebel, dan macam-macam ya. Perkebunan, pertanian, kelapa sawit, kemudian pariwisata, pembangunan villa-villa gitu ya. Nah ini kerakusan, sekali lagi kerakusan ya. Ya, yang dibiarkan oleh pemerintah, yang kebetulan pemerintahnya mencari pendapatan dari kerakusan ini gitu ya. Dua, baik yang resmi yang namanya pendapatan itu pajak, mau apapun itu cukai atau apapun. Yang satu lagi yang tidak resmi yang namanya korupsi gitu kan? Kemudian pengusaha yang rakus ya, pengusaha yang rakus yang menghalalkan segala cara, membiarkan apapun efeknya. Itu pengusaha yang industri yang saya sebut-sebut tadi, pengusaha properti, pengusaha kertas, kayu, apapun itu semua ya. Kemudian orang kaya, ini pihak-pihak yang sebenarnya perlu kita semua hukum gitu ya. Orang kaya dengan gaya hidupnya memanfaatkan uang yang kaya itu dengan gaya hidupnya yang egois sekali. Mereka punya dua, ya mereka bikin villa di tebing. Ditebanglah itu pohon-pohon dibikin tebing. Kalau di situ 1 bulan 1 kali mungkin cuma ya. Tapi habis datang musibah seperti ini siapa yang menderita? Rakyat miskin yang berada di sekitar ya, orang-orang yang berada di sekitar situ yang tidak berdaya. Mereka nggak punya uang yang bisa pindah seperti orang kaya itu tinggal menghindari musibah ini, tinggal aja ya tempatnya, kampungnya, kemudian pindah ke tempat lain. Mereka nggak punya uang. Mereka hanya bisa berserah pada nasib. Gitu. Nah, sampai di mana ya hati kita, otak kita dipakai, nggak bisa mikir gitu ya, hati nggak dipakai. Yang kena selalu pengusaha itu nikmati keuntungan kan, benar nggak? Ya pejabat itu yang korup menikmati korupsinya gitu. Yang orang kaya tadi menikmati hidupnya, gaya hidup itu. Tapi siapa yang dapat dampaknya? Semua orang yang tidak berdaya, miskin itu. Yang Anda kira Anda kasih Indomie, kasih beras, kasih selimut menyelesaikan masalah. Saya melihat begini ya, nggak terbayang berapa uang akan dikeluarkan pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur. Itu baru infrastruktur. Bagaimana dengan rumah-rumah yang mereka yang puluhan ribu itu yang hanyut? Udah pasti pemerintah nggak bisa bangun rumah untuk mereka semua. Terus bagaimana mereka itu? Jadi saya mengatakan untuk mengatasi ini, dan saya yakin ini akan terjadi lagi kalau ini tindakan radikal tidak diambil, yaitu hentikan semua ya perampasan hutan itu. Gunakanlah pakai otaknya, gunakanlah lahan yang sudah tersedia itu untuk semua kebutuhan kita. Jangan melebar-lebar ke hutan. Semoga ya pemerintah kita, saya nggak yakin, tapi saya terus ngomong seperti ini, mudah-mudahan makin banyak orang yang tahu, kemudian melakukan penekanan terhadap pemerintah. Belajar dari mantan Presiden Tanzania ya, Nyerere. Beliau tahun 1967 menulis suatu esai ya, ada ini, coba di Google aja. Itu
biasa pemikiran beliau. Itu yang saya inginkan terjadi nih. Di dunia, contoh, kenapa manusia dibilang serakah? Kenapa mereka menciptakan senjata saling membunuh? Nah, itu kan, itu kesalahan manusia. Kenapa mereka seperti negara besar Amerika, semua udah NATO, Ukraina, kenapa saling perang? Justru mereka nggak sadar. Kenapa nggak ciptakan dunia kita kompromi, duduk bersama, sesama negara duduk, kita menciptakan bumi yang beautiful, yang indah ya, Mary ya? Ya nggak? Kenapa saling bunuh? Nah, kayak Palestina, Ukraina, belakang Jepang membangunkan militernya, itu jadi Tuhan ya, menurut saya Tuhan sudah nggak mau, sudah capek atau manusia di bumi, udah capek, biarin lah, terserah kalian, kesadaran kalian gimana hidup untuk sesama. Itu akan terjadi perang nuklir kalau memang mereka nggak sadar. Antara Amerika, Rusia, sama Tiongkok, semua bisa terjadi kalau mereka nggak sadar. Ya, kita duduk bersama-sama membangun manusia di negeri ini. Ya, itu Mary. Ya, itu pandangan saya tentang keserakahan manusia, termasuk bos-bos di Indonesia sama pejabat-pejabat yang serakah. Kenapa nggak bilang itu korupsi, bencana nasional? Korupsi bencana nasional kan? Nah, gitu. Jadi pejabat kita tuh kalau ada masalah bencana tuh mereka keluar seperti kebakaran jenggot. Udah sebulan udah hilang. Nah, itu kesian yang mereka yang kena bencana di Sumatera sama Aceh Padang itu. Sekian, terima kasih. Sebenarnya bencana nasional itu kan ada kriterianya tersendiri kan sebenarnya kan. Ada kriterianya, terus yang daerah yang terdampak. Sebenarnya memang ya kalau dibilang dari korban jiwa sih cukup banyak juga. Nah, cuman yang jadi problem untuk Sumatera ini kan ada kemungkinan saya juga tidak tahu pastinya ya, kemungkinan sih akibat kelalaian manusia ya, ada akibat kelalaian manusia, keserakahan manusia yang melakukan ya salah satunya ya illegal logging ya. Nah, walaupun saya tidak tahu seberapa luas dampaknya, kenyataannya kan banyak kayu gelondongan tuh ditemukan itu kan, hanyut kan. Nah, ini mestinya mitigasi dulu ya, diteliti dulu ya. Ini yang terlibat siapa aja, mestinya malah menurut saya ya, saya sepakat ada pembicara pagi tadi mengatakan bahwa seharusnya Pak Prabowo ini berani nih membasmi nih atau menetapkan sebagai kejahatan yang serius ini bagi pelaku-pelaku illegal logging, sehingga menyebabkan saudara-saudara kita yang tidak bersalah, tidak terlibat, tapi korban jiwa, keluarga, korban harta benda dan macam-macam lah. Nah, itu jadi problem juga menurut saya ya. Jadi untuk bencana nasional, saya jujur saya tidak tahu ya kriterianya, saya tidak tahu pasti, cuman harusnya disesuaikan dulu kriterianya, dan apakah memang ada keterlibatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu layak dikatakan ini enggak bencana nasional. Nah, kalau seperti itu kan repot itu. Saya kira itu sih. Jadi saya dulu memang bagian dari di dalamnya dulu tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu ada PT yang namanya PT Torganda. Jadi PT Torganda ini pemiliknya itu Pak DHL Sitorus. Jadi dia ini memang terkenal pembalakan liar. Jadi merubah hutan menjadi kelapa sawit. Jadi semua cara itu dihalalkan oleh beliau ini sampai meninggalnya aja dulu. Kalau tahun 2009 itu meninggalnya di pesawat ketika dia meresmikan Hotel Bintang 5 di Makassar. Nah, mungkin Kak Anita tahulah PT Torganda ini, mungkin di sekitar rumah Kak Anita ada ini aset rumah sakit Yadika, SMP, SMA Yadika itu punya yayasannya, punya Torganda itu. Nah, setelah Pak DHL Sitorus ini meninggal, sekarang yang meneruskan itu mertua Sitorus. Jadi mertua Sitorus ini dulu pernah mencalonkan dia jadi wakil gubernur Sumatera Utara, mendampingi Pak Gatot pada saat itu. Nggak menang dia. Menang ini si yang sekarang ini, si mantunya Pak Jokowi ini yang menang. Kenapa dia bisa kalah?
Padahal Sumatera Utara itu kita tahu bahwa itu basis PDI Perjuangan pada saat itu. Tapi karena Pak Gatot ini salah pilih wakil, warga-warga Sumatera Utara udah pada tahu Martua Sitorus ini siapa. Itu memang sangat mengerikan sekali ini Kak Anita, PT Torganda ini. Saya dulu bagian dari di dalamnya. Jadi mereka ini sistemnya sistem plasma. Jadi orang-orang direkrut, dikasih lahan 2 hektar per keluarga, dijanjikan akan lunas dalam beberapa kali panen, tapi ada yang sampai 80 tahun, sampai seumur hidup itu lahannya. Jadi mereka yang pasang harga, mereka yang kasih pupuk, jadi nggak bisa jual keluar selain ke PT Torganda. Sejak mereka ini sudah tercium ini kedoknya ini seperti apa, sudah mulai kebusukannya mulai di apa oleh pemerintah, dia main bekerja sama dengan PT Wilmar nih sekarang. Dia Martua Sitorus ini main sama PT Wilmar, itu yang kemarin yang ketangkap, yang kasus ekspor minyak goreng tuh yang sampai 13 triliun. Kalau kita lihat itu Pak ST Burhanuddin itu ketika dia menyerahkan uang ke Menteri Keuangan Purbaya itu kan hanya sampelnya saja 2 triliun. Itu kejaksaan itu uang 2 triliun sampai full itu uang semua isinya. Kalau dibikin 13 triliun mungkin satu Senayan mungkin nggak bakal cukup itu uang. Itulah ngerinya Kak Anita, permainan yang di atas ini. Pada saat itu saya juga ikut tuh menyelidiki kasus itu, ternyata memang Pak DHL Sitorus ini ada main dengan gubernur yang dulu, gubernur Sumatera Utara yang sudah meninggal, Raja Inal Siregar. Itu dia ada main dengan gubernur yang dulu. Gitu loh, sampai Raja Inal Siregar itu kan dia itu meninggalnya itu ketika dia mengirimkan dutung ke Jakarta oleh-oleh buat Pak S. Ketika pesawat itu dimuat duren full, itu kan meledak Kak Anita pesawatnya di atas Bandara Kolonia, menewaskan itu Pak Raja Inal Siregar itu. Memang ngeri pembalakan liar ini di Kalimantan, di Papua ini PT Torganda ini sudah kalau di sebagai orang kehutanan gitu, udah nggak asing lagi PT Torganda ini. Semua dihalalkan segala cara untuk merubah hutan lindung, hutan adat, hutan kawasan itu menjadi kelapa sawit gitu loh. Jadi memang pemerintah ini harus buka mata ini. PT Torganda ini memang seperti itu Kak Anita. Itu aja. Di statusnya dijadikan bencana nasional memang sudah seharusnya. Cuman kalau meminta bantuan ke luar negeri itu ngaca, harus ngaca itu bukan bencana alam, tapi bencana alam yang dibuat oleh manusia. Kalau kita minta bantuan ke luar negeri, apa nggak malu kita sendiri yang nyuri, terus habis itu kita malah nuduh, malah jadi tersangkanya, kita seakan-akan jadi tersangkanya gitu loh. Nanti kan kita ngundulin hutan, terus bencana terjadi, terus kita menghibah-hibah kepada dunia internasional untuk minta bantuan. Apa nggak malu seperti itu? Terus yang kemarin juga kata dari Pak Prabowo, dia menganalogikan bahwa nggak apa-apa hutan nanti juga dengan sawit kan juga pohon katanya. Nah itu kan bilang nggak tahu dia yang bodoh, apa kita yang mau dibodohi, apa masyarakat yang mau dibodohi sama dia. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Pohon sawit itu akarnya serabut. Nah sedangkan pohon-pohon yang lindung yang ada di hutan-hutan itu jenis akarnya beda, itu akarnya merambat. Nah yang satu itu hanya menyerap air-air di sekitar dia, sedangkan kalau yang pohon-pohon itu merambat itu menjaga struktur tanah. Jadi beda, fungsinya itu beda. Nah, kenapa di luar negeri, kayak seperti contoh lah kayak di Amerika, mungkin di negara-negara berbesar kayak Eropa, itu ada yang namanya hutan lindung ya. Hutan lindung itu ya kayak hutan buat menjaga ekosistem keasrian lingkungan tersebut, tanah tersebut, daerah resapan air.
Nah itu ada seperti itu. Jadi hutan-hutan yang udah berfungsi sebagai hutan itu nggak diutak-atik, Mbak, malah dijadikan untuk daerah wisata orang camping, daerah ekologi, daerah untuk mempelajari ekosistem sama hewani sama tumbuh-tumbuhan bagi para pecinta alam maupun bagi para universitas atau perguruan tinggi. Nah ini malah di negara kita hutan yang udah bagus, ekosistemnya udah ada dengan berbagai macam hewan yang udah ada di habitatnya, itu bukan untuk kita pelajari dan kita rawat, malah kita hancurkan buat sesuatu. Menurut saya ya kita kebutuhannya itu nggak terlalu banyak sebenarnya untuk kayak sawit atau tanaman-tanaman seperti itu. Cuman ya utamakan pemerintah sebagainya ya, dan juga merubah hutan yang kayu-kayunya itu dibuat illegal logging gitu dan untuk dijual. Nah menurut saya ya kesalahannya itu ya pemerintah merubah fungsi hutan lindung itu menjadi sawit gitu loh, dan fungsinya itu pasti beda. Karena contoh yang kemarin kita lihat aja, kalau untuk daerah resapan misalkan kalau ada hujan besar itu sawit nggak mampu untuk dan mengalirkan air ke dalam tanah, nggak mampu dia, karena akarnya itu hanya serabut sekitar di daerah-daerah dia aja, sekitar 3 meter lingkar dia aja ya, dia hanya menyerap airnya. Nah dan juga yang masalah satunya lagi itu adalah masalah sawit itu bukan merupakan penyerap yang baik lah untuk tanah. Jadi saran saya untuk pemerintah itu, jadi untuk penetapan bencana oke, cuman minta bantuan itu sangat memalukan ya. Dan saya lihat juga ini banyak sekali oknum-oknum yang ada di terkait itu, tapi tidak ada yang berani bertanggung jawab dan mengundurkan diri, nggak kayak di negara Jepang ya. Kalau negara Jepang untuk SAR ini itu ada yang terlibat dan ada juga yang berani mengundurkan diri karena dia merasa wah ini saya gentleman, saya harus bertanggung jawab, ini kesalahan saya. Tapi di Indonesia itu nggak ada, bahkan semuanya tutup mata dan tutup telinga. Gitu aja Mbak, terima kasih. Sah-sah aja, masalah status itu sebenarnya lebih penting itu kalau take action langsung daripada wacana-wacana seperti itu tuh tidak dibutuhkan. Jadi langsung aja berikan bantuan kepada para korban yang sedang sangat-sangat membutuhkan. Nah terkait dengan komentator yang season sebelumnya ya, yang terakhir itu, kalau menurut saya sih memang kelihatannya kita ini butuh dibantu ya, butuh bantuan. Tapi kalau yang membantu tuh Israel, kita harus tahu punya prinsip juga ya, dalam artian gini, membantu itu pasti nanti ada take and give atau semacam ada timbal baliknya gitu ya. Jadi kita juga ketika yang membantu itu yang terkenal negara pembunuh atau penjahat internasional, maka tidak patutlah kita itu menerima bantuan dari mereka. Ya bukannya kita ini munafik atau istilahnya menolak atau sombong, bukan. Mungkin kita harus punya prinsip seperti itu, karena pada intinya negara kita ini masih mampu sebenarnya untuk memberikan bantuan gitu. Cuman yang saya sayangkan seperti tadi sore saya melihat di sosmed itu ada bantuan yang notabene itu wujudnya beras ya, beras diplastiki, dikantongin 10 kiloan gitu, itu dilempar dari helikopter. Nah padahal di situ sangat memungkinkan heli itu landing ya, sangat memungkinkan, tapi dilempar. Nah itu saya juga nggak ngerti itu komandonya pakai otak apa tidak ya. Itu plastik gitu loh, plastik yang 10 kiloan dilempar pasti pecah. Nah jadi apa sengaja membuat orang yang sudah susah dibikin kayak anjing gitu ya, ceker-ceker gitu ya, ceker-ceker makanan beras gitu. Astagfirullahaladzim, sampai saya mikir ini pakai otak apa enggak ya si komandannya yang nyuruh ngirim bantuan ini gitu. Karena saya berpikir kualitas
ini pada keterlaluan gitu, kadang nggak terlalu mikir yang sepertinya simple sebenarnya, tapi kenapa membuat kita ini sebagai masyarakat menjadi sedikit gerah gitu ya kalau melihat tingkah mereka itu seperti itu. Makanya saya sendiri berharap mudah-mudahan para korban yang di Sumatera diberikan kesabaran, segera pulih, segera ada solusi yang terbaik dan negara dalam hal ini, dan sebagai evaluasinya pemerintah harus mau berbenah diri, dalam artian banjir atau bencana ini adalah buah dari 11 tahun yang lalu, yang mana salah satu dari aktivis internasional ya, Menteri begitu, Menteri Kehutanan ya waktu itu, mungkin saya salah nama ya, tapi dianggapnya itu lelucon gitu ya. Apalagi ada gubernur yang bilang kalau lok atau yang terbawa air banjir itu adalah roboh alami, atau bukan ditebang tapi roboh alami gitu ya. Itu kalau roboh alami nggak segitu banyak, itu kan potongan censo. Orang bego juga tahu gitu loh. Jangan, makanya nih kualitas SDM para pejabat ini asbun aja ya, nggak pakai otak gitu ya. Kadang dipikirnya masyarakat tuh goblok-goblok semua gitu loh. Nah makanya saya prihatin sekali dengan mungkin cara mereka masuk pun dengan sogokan, dengan KKN seperti itu. Makanya melahirkan atau menghasilkan kualitas SDM yang sangat-sangat buruk sekali mentalnya itu ya. Gitu aja, mantap. Mudah-mudahan Indonesia makin membaik lah ya. Iya, kalau ini ditetapkan sebagai bencana nasional oke ya, dalam arti kita kan perlu menerima bantuan untuk proses recovery ya. Karena kan memang bencana alam gitu. Cuman kan bencana alam itu ada penyebabnya ya Pak ya. Misalnya tadi kan penebangan hutan, terus dengan alasan pembukaan lahan untuk biofuel gitu kan, 2 juta hektar itu kan juga, atau misalnya penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat dan sebagainya lah ya, sehingga menyebabkan bencana seperti ini gitu. Nah itu kan perlu ditata ya ke depannya ya, artinya porsinya itu peruntukan lahan itu untuk apa gitu, apakah itu hutan lindung, apakah itu untuk kelapa sawit, atau untuk sawah, tanaman-tanaman yang berguna untuk penyediaan makanan bagi masyarakat dan sebagainya. Jadi pemeliharaan lingkungan itu kan dalam jangka panjang itu baik ya, dalam arti kalau kita hanya berpikir jangka pendek, maka terjadi bencana seperti ini kan akibat efek juga dari hal-hal tersebut gitu, pergantian peruntukan lahan dan sebagainya gitu. Jadi ya pemerintah bukan hanya menetapkan ini sebagai bencana nasional, tapi dicarikan solusinya agar kedepannya Indonesia bisa menangani kejadian-kejadian seperti ini agar tidak terulang secara masif gitu di berbagai macam daerah. Cuman bilang begini aja, Pak Prabowo bilang Indonesia kan kaya, ya kaya banget. Ini sekarang yang saat ini yang harus tolong aja dah, jadi nggak usah diributin yang lain-lain. Itu setiap menteri keluarin duit 1 M, 100 menteri lebih tentu berapa M tuh. Iya tuh, masa rakyat yang keluarin duit dulu, mereka dulu dong duit yang kelebihan keluarin lah. Satu orang cepetnya sekarang 1 detik juga keluar tuh. Nah duit yang disebar-sebarin aja dulu kemarin tuh Saroni banyak sekali. Kalau suruh rakyat yang kumpulin apa kapan lagi, kalau rakyat biasa mah bukannya levelnya ya, bukan bantuin yang begitu gede, itu mesti menteri punya tuh keluarin duit itu. Tapi saya belum dengar tuh ada. Anto dengar nggak? Nunggunya uang negara. Ada lagi. nunggu uang apa? Uang negara.
uang negara. Iya. Depan mereka juga kantongin juga duit ini duit rakyat. Duit rakyat juga. Iya, kemarin satu orang emang kenapa sih udah gajinya gede sebulan habis berapa 1 M apa berapa M kemarin 1 M satu kan 100 lebih menteri 1 menteri kemarin 1 M berapa itu ya gitu doang. Kita lagi hidup di negara mana? Di negara tercinta kita kan Kak ya? Iya dong. Ya, jadi inilah potret yang sedang kita mau ngomong apapun, ya inilah negara kita. Hancur, ya ini hancur. Gak usah kita ngebagus-bagusin, maksud saya. Kita lagi berduka. Yes. Iya, inilah potret. Kita nggak sedang tinggal di Jepang, kita nggak sedang tinggal di Cina, di mana semua pejabatnya semua bekerja dengan benar. Paling gampang di Thailand ketika ada banjir langsung pejabatnya dicopot. Inilah potret saya bilang, kita nggak sedang mengigau, ya kita sedang di negara kita. Yeah. Inilah kalau dibilang kita jelekan, kita menjelek-jelekan negara terus. Ya ini potret. Apakah ini hasilnya jelek? Ya memang jelek Kak, ya nggak? Kita kan introspeksi ini kan negara kita sendiri ya, kan bukan menjelekkan ya. Iya, betul. Dan inilah hasilnya. Yes. Gitu. Kenapa beda dengan negara lain? Ya ini. Terus kita mau bagus? Ya enggak. Kalau saya bilang ini bukan bencana alam, bukan Kak. Ini hasil kreasi manusia. Manusia yang bikin. Beda Kak dengan Papa tadi ngomong tsunami. Iya. Tapi ini adalah longsor yang nyata hasil ciptaan manusia sendiri Kak. Kalau saya dibilang bencana alam, sorry, saya nggak setuju. Ini diciptakan oleh sendiri. Ini bencana yang terjadi akibat ulah manusia. Betul. Jadi dia bukan bencana alam Kak. Ini dulu Kak. Bumi tidak butuh manusia, tetapi manusia butuh bumi untuk tinggal. Saya terhadap peristiwa ini saya punya beberapa pandangan. Pertama, penetapan bencana nasional itu tentu ada undang-undang, ada kriterianya. Kalau saya nggak salah itu harus ada betul. Cakupan luas bencananya, kemudian jadi, jumlah korban, ada kemudian spesifikasinya berapa materi itu. Setelah itu baru bisa ditetapkan sebagai bencana nasional. Ya, itu tentu harus dilihat oleh pemerintah. Karena kita tahu kemarin kan Pak Prabowo juga udah ke sana. Sudah. Langsung memberikan instruksi. Ya. Nah, kalau ada penggiat-penggiat lain, entah siapa, coba tampilkan. Jadi di media sosial kita itu beberapa hari terakhir itu kita lebih sering diperlihatkan video-video mengenai dampak luar biasa. Di Bolga ada satu yang longsoran, tanah itu begitu luar biasa. Tetapi saya yakin juga kalau ada, entah jangan-jangan ada petugas DPR RI atau DPRD, ya saya bukan berpikir positif terus ya, tetapi mereka juga harus ekspos di media sosial bahwa udah banyak bantuan. Jadi yang tadi yang dikatakan penetapan bencana itu ada kriterianya. Iya, betul. Itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Iya, itu harus masuk. Jangan dulu kita selalu berasumsi begitu penetapan bencana nasional Jakarta banjir, begitu penetapan nasional kan anggaran turun kan. Begitu anggaran turun, mulai deh semuanya. Di antara bencana yang begitu membuat orang susah, di situ terjadilah pembancakan dana. Tetapi kita tidak menghendaki hal ini terjadi di zaman Prabowo. Ini pertama, bencana nasional tentu harus dilihat secara utuh apakah bisa dipenetapan apa enggak. Terus kedua, momentum ini, saya pikir ini Pak Prabowo adalah hal yang baik buat beliau untuk mengambil momentum itu langsung yang melakukan perusakan lingkungan. Beliau ya, komitmen beliau harus juga ditegakkan Antartika, ya kan? Iya, saya kira kan ada intelijen, semua langsung udah tahu yang merusak lingkungan sehingga berdampak begitu luar biasa itu siapa-siapa aja. Ini adalah momentum untuk beliau tegakkan.
Karena kalau kita lihat, bukan hanya Sumatera, Pulau Jawa pun, di setiap pulau itu di tengah itu dataran tinggi. Dan di setiap dataran tinggi di bawah itu masih banyak pedesaan dan lain-lain. Itu bisa gunung meletus, bisa terjadi penghancuran lingkungan sehingga begitu hujan turun lebih ekstrim dikit terjadi longsor menghancurkan desa di bawah. Itu begitu banyak. Pulau Jawa pun banyak di dataran tengah. Semeru juga masih segar di ingatan kita ya. Betapa banyak yang lewat tobi laki-laki itu juga masih lagi beraktivitas terus. Jadi begitu banyak yang letak-letak desa ada di kaki gunung itu banyak lereng-lereng. Jadi memang perusakan lingkungan itu saya kira isu dunia, termasuk juga penyediaan lahan hijau untuk mengcover perubahan iklim. Ya kan? Ini climate change ini kan begitu luar biasa terjadinya dan lain-lain. Jadi ini adalah momentum untuk Pak Prabowo. Terus ketiga, saya nggak tahu, ini kita bicara bersimpati, kita berempati, mungkin juga apakah PO, teman-teman di sana dan teman-teman di sana berpikir apakah perlu kita coba menggalang dana di PO ya, jabatan. Mungkin kita punya grup kan cukup banyak, saya kira banyak teman-teman juga berempati ya. Mungkin apa sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mereka. Jadi mudah-mudahan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara, di Aceh, yang terdampak luar biasa, di Sibolga dan lain-lain, itu ada beberapa teman di Medan juga mereka luar biasa kena banjirnya. Ya kan? Jadi oleh karena itu kita juga berdoa supaya mereka dikuatkan lah. Dan kita drive pemerintah harus gerak cepat dalam memberikan bantuan. Supaya penderita mereka terutama yang di agak pedalaman bisa segera tercover. TNI gerak, polisi gerak semua. Turut berduka, berempati ya. Kita kalau memang ada tragedi musibah, ya kita masing-masing itu harus memposisikan kalau seandainya kita mengalami posisi mereka ya, jadi berempati ya. Betul. Ya pasti nanti rasa empati itu akan. Nah inilah tingkat kepekaan, kepedulian. Saat ini sudah mulai langka krisis. Kita krisis kepedulian ya. Krisis empati. Jadi ya itu tapi memang ada ya Mbak, kalau di Bible itu di akhir zaman itu makin orang itu makin narsis, egoistis, dia mementingkan kepentingan pribadi, itu ada memang tertulis di firman. Jadi saya rasa ini kan ada bencana Mbak, ada dua ya, ada dua bentuk. Jadi karena memang alam itu sendiri ya, seperti tsunami waktu itu di acara Riker ya Mbak ya, itu luar biasa ya, saya sampai dikejar ombak. Nah ada yang itu memang kejadian alami atau yang ulah manusia. Nah jadi alam itu kan ibaratnya kayak tubuh kita nggak bisa bicara ya Mbak. Kalau bisa bicara ngeri ya, kita perut lapar gitu kan. Nah alam pun seperti itu ya. Dengan apa? Dengan kasih kode loh Mbak ya. Itu waktu banjir bandang itu kan otomatis gelondongan kayu yang terpotong rapi itu ya. Nah itu sampai hanyut. Nah dia tuh berbicara, ini loh ulahmu ya kan. Nah kamu nebang pohon seenaknya. Apapun sebetulnya pembalakan liar, illegal logging itu semua ilegal itu memang kan menyalahi aturan ya. Nah kedepannya bagaimana? Tadi saya sepakat Bapak sebelumnya ya, peran negara harus hadir ya, kan RI1 sudah hadir itu yang mungkin secara psikologis bisa membantu, tapi tidak cukup dengan itu. Kita tidak perlulah ya hanya NATO ya, not action but only gitu ya. Setiap individu itu kan dari ya ampun Mbak, saya tuh miris ya, karena itu merata ya, dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah berarti ada yang salah ini. Alam ini udah bicara, ini salah ulah manusia. Kedepannya apapun itu kan yang dibuat itu harus tegas, illegal sanksi tegas. Nah kalau memang ada kawasan ini pengusaha-pengusaha
hutan industri ya. Ini pun juga harus punya tanggung jawab, Mbak, punya tanggung jawab sosial. Kan kalau di company itu ada corporate social responsibility juga ya. Mereka itu harus berempati. Ini karena kalau bagaimanapun juga kalau pohon ditebang, Mbak, ya, kalau tidak direboisasi ya, kita kan pernah belajar ya, penghijauan kembali, ya penanaman hujan kembali itu mungkin tidak penanaman pohon kembali ya, itu tidak dilakukan. Nah, jadi apapun perilakunya menyimpang, ibaratnya alam ini seperti ibaratnya rumah kita, Mbak. Rumah kita, rumah tempat tinggal kita, bumi berpijak. Kita memang harus bersahabat sama alam ya. Jadi ya anggap saja rumah harus disapu ya, harus dirawat. Nah kalau seenaknya saya jadi merenungnya, Mbak, kisah penciptaan ya di kitab Kejadian itu Tuhan itu baik sekali ya. Sebelum menciptakan manusia itu di terakhir, Mbak, di hari ke-7 Adam dan Hawa. Tapi sebelumnya Tuhan sudah sediakan loh, Mbak. Iya, semuanya. Iya, betul. Bumi, langit, alam dan seisinya. Iya. Ada hewan. Iya. Jadi sebetulnya kalau posisi dulu mungkin di Taman Eden itu seperti waduh, Mbak, ya. Nah, ulahnya apa? Ulah manusia, makanya sampai terjadi zaman Nabi Nuh, ya kan? Lalu juga Tuhan udah kesal, ini kok seenaknya bumi dirusak, manusia seenaknya, ya kan? Saya pernah bicara di episode sebelumnya ya di BO, ya. Jangankan air bah di zaman Nabi Nuh, dikasih banjir aja pasti bagaimana rasanya. Ini kejadian hari ini, ya. Jadi seharusnya kita introspeksi. Nah ini kemana tadi Pak Thomas bilang, kemana wakil rakyat ya di daerah Medan, Tapanuli, Sumatera Barat dan semuanya lah. Kalau ibaratnya kalau karena saya bisa ambilnya dari Bible. Kita ini satu tubuh ya, kalau satu tubuh dalam Kristus bisa satu tubuh, berarti kita satu tubuh dalam negara ya. Kalau ada ibaratnya Tapanuli Utara, Sumatera Barat, Aceh itu ibaratnya anggota organ tubuh yang lain. Entah itu tangan kita sakit, jantung kita bermasalah, anggota tubuh yang lain, provinsi daerah yang lain harus merasakan sakit yang sama. Nah ini yang belum terjadi memang. Bukan belum terjadi, mungkin sekarang sudah mulai menurun krisis empati kepedulian ya. Jadi ini yang perlu dipupuk, ditingkatkan. Jadi kalau kita tidak salah, Mbak Nena, itu ada banjir bandang sebelumnya kan di Bali. Pak Karepe itu memang saya lihat Bali, Sukabumi juga tanah longsor ya. Betul. Di Tegal juga. Tetap intinya ke depannya alam itu kita harus bersahabat, kita jaga sebagai rumah kita. Sebagai penutup ya, Mbak, saya berempati. Tadi saya pagi mendengar ya Papa Puisi berduka cita ya. Berduka cita yang mendalam berpulangnya papanya Pak Dokter dia yang berpulang ke rumah Allah Bapa di surga ya kiranya diberi kekuatan, ketabahan, ditinggalkan. Baik, saya mendengarnya miris ya. Di Aceh, Tapanuli, sedih banget lihatnya. Itu apalagi yang Tapanuli itu Sibolga ya, parah. Gelondongan kayu itu ya. Itu bukan dari tercabut dari tanah, itu potongan semua. Betul, rapi sekali. Jadi, potongannya ya. Iya, betul. Jadi kita bisa lihat, adalah kemarin pas saya lihat di TikTok ya, ada rumah warga yang ditembus oleh kayu-kayu itu. Aduh, sedih banget lihatnya gimana. Harusnya kita ya secara logika aja lah, nurani. Itu sudah melihat begitu ya, cepatlah pemerintah kirim bantuan ataupun gimana pun caranya bisa untuk membantu mereka. Kasihan mereka, mungkin mereka kehilangan keluarga lah, harta segala macam, tempat tinggal, nggak punya apa-apa. Mungkin kita harus seperti Cina ya, semboyannya satu daerah mengalami musibah, 8 penjuru siap membantu. Kalau kita lihat kita begini masih tenang-tenang, damai sentosa, kayak seperti tidak terjadi apa-apa. Memang tempat lain tidak apa-apa. Seperti saya di Tangerang sini ya, panas terus katanya. Tapi kok di sana bisa hujan? Karena saya punya saudara juga daerah Medan sana juga banjir sih di mana-mana. Kok nggak ada pejabat kita yang sigap untuk siap membantu apa gimana? Nggak ada. Saya bisa lihat kemarin waktu kejadian di Cina, di Tibet lah, di Hebei lah, di mana segala macam.
itu semua mereka siap membantu. Apalagi kalau kita bisa melihat artis-artis ngetop semua Yuan segala macam. Ini kita kayak sini damai sentosa, kayak seperti dia terjadi apa-apa gitu loh. Tidak seperti tutupin oleh media. Ya sigap lah. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa kemana anggota DPR kita bisa cuap segala macam. Siap nggak mereka bantu dari sana? Apapun itu, dari dana, tenaga, segala macam. Jangan cuma cuap-cuap duduk di gedung mewah. Gitu loh. Pemerintah juga sigap lah, apapun itu. Jangan cuma ngomong A, B, C, D, E. Kalau actionnya nggak ada, apa gunanya? Kasihan mereka bencana segitu. Yang udah kalau lihat nangis sedih segala macam lah, saya nggak juga kadang bingung mau gimana ya. Kalau cuma ngomong doang nggak ada gunanya. Betul. Nggak ada action. Ya seharusnya, apalagi itu kalau lihat kayu-kayu begitu, itu pasti pembalakan liar semua itu. Iyalah. Nggak ada yang cerita aneh-aneh. Iya. Jadi saya rasa ya siap bantu lah, jangan cuma ngomong doang. TNI segala macam, kita bisa lihat contoh di negara lain lah. Kita nggak usah jauh, yang kemarin sering bencana tuh Cina. Itu mereka siap tanpa di komando, semua dari warga, dari pejabat, dari semua siap sumbang dana, sumbang konsumsi lah, makanan segala macam. Pak diem aja, nggak ada apa? Dibilang bencana saya, yang nggak ada hebohnya, tenang-tenang aja, damai sentosa kayaknya. Nggak seperti dia peduli wakil rakyat. Daerah wakil rakyatnya kemana? Jangan cuma diem aja gitu loh. Berpikirlah, hati nurani. Itu aja Mbak. Sekarang setuju dengan Pak Paul sama yang lain. Tapi TNI cobalah bertindak, banyak helikopter sekarang terbangkan ke sana, cari ke dalam itu. Karena betul sih. Kita punya banyak nggak usah nasional atau apa, tapi sekarang langsung bergerak gitu. Betul. Pesawat Hercules langsung pantau yang ke dalam itu. Ada yang baru ketemu itu semua di dalam rumah 22 itu hingga. Nah, macam itu. Jadi secepatnya, karena yang punya akses itu kan TNI yang punya akses helikopter itu. Nah, yang di dalam itu, nah secepatnya itu laksanakan. Terus bantuan juga, bukan presiden datang, menteri datang tapi justru mereka butuh pertolongan itu. Nah, akses nggak bisa. Nah, bagaimana Panglima itu menggerakkan pasukannya untuk mengatasi ini, terutama mereka yang butuh bantuan itu, yang di dalam itu aja. Gue lagi nggak bisa ketawa nih, sangat. Iya memang nggak sepantasnya kita ketawa. Betul, bener-bener ini. Melihat saudara kita yang bisa dibilang lulu lantak ya, kehidupan mereka bertahun-tahun perjuangannya hancur dalam hitungan. Nangis kalau kita lihat itu mereka pada upload di sosial media ya. Oke, terus. Betul. Tapi dengan mudahnya BNPB bilang ini yang di lapangan biasa aja, yang ramai cuma di media sosial. Kok bisa ya? Sebegitu komunikasinya pejabat kita. Lalu bilang itu pohon hanya terkebawa air, bukan karena ditebang. Tetap aja dia melakukan pembelaan gitu ya, untuk pembenaran untuk apa yang udah terjadi. Jadi ini ya soal status bencana nasional, nggak usah ada lagi debatable, ayolah segera gitu. Karena faktanya memang korbannya banyak dan kerusakannya juga masif gitu. Nggak usah terlalu banyak debat di sini karena mereka nggak butuh itu, mereka butuh tindakan langsung ya. Gitu. Segala real aja, APBN ayo dialokasikan ya untuk sementara hal-hal yang sifat penting ya kita tinggalkan dulu. Betul, karena ini aja yang very urgent ini ya, betul-betul sangat butuh bantuan. Ini manusia yang sedihnya lain ketika dia berangkat kerja, keluarga utuh, ketika dia beberapa jam di tempat kerja, kabar ada itu ya. Betul. Anak istrinya berikut ibu mertuanya juga nggak ada. Itu kan seperti apa sih perasaan mereka, duka mereka gitu. Jadi dalam hal ini statement-statement politik itu juga dihilangkan gitu, hapus semuanya. Karena ini kita yang harus kita sadari bahwa
tidak ada kerusakan di daratan atau di lautan yang terjadi kecuali ulah manusia itu sendiri. Betul. Tuhan nggak pernah merusak apa yang udah Dia kasih ke kita. Betul. Pernah. Ya. Gitu. Jadi kita sendiri bahwa itu liar, nggak berizin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Wong alatnya besar-besar masuk sampai pulang gitu, masa iya nggak berizin, cuman izinnya ke siapa, nah itu masalahnya. Yakin kita tahulah permainan di kita ini. Tapi yang saya sesalkan kalau udah seperti ini kan yang nggak merasakan apa-apa justru yang kena imbasnya. Betul banget, iya. Iya kan, pengusaha yang meruh keuntungan kemana, di mana dia atau merasakan apa kan enggak. Ya maksud saya itu gunanya pejabat daerah, kepala daerah itu untuk apa? Kan tujuannya untuk melindungi rakyatnya ya Nen. Mestinya kan ketika memberi izin itu dilihat nih dampak akibat yang bakal terjadi, bakal kenanya ke masyarakat gue nih, gitu loh. Harusnya itu. Dan ini kalau dibilang ada siklon tropis, itu kan dari BMKG udah ada. Mestinya mitigasi juga seperti harusnya ada. Dana untuk itu ada loh, besar itu BNPB dikasihnya itu. Sudah terjadi baru seperti kebakaran seperti ini gitu. Korbannya itu luar biasa, sangat-sangat, dan yang belum ketemu juga masih banyak. Lalu kehidupan mereka ke depan setelah ini setelah ini dia harus mengulang dari nol lagi itu Nen. Dan biasanya kalau udah 1 bulan terlupakan. Ya kan, 1-2 bulan terlupakan nih. Mereka benar-benar harus memulai segalanya sendiri, gitu. Hanya awal-awalnya saja, bantuan sana sini, pemerintah, presiden datang, menteri datang, berikutnya apa ya akan seperti ini, gitu. Jadi ayolah nggak usah debatable, segera dilakukan, rumah-rumah yang rusak dibantu, benar-benar dijadikan lagi gitu loh Nen, agar mereka nggak benar-benar memulai dari nol. Pertanian mereka juga akan rusak, kerugiannya besar. Iya, kalau untuk yang banjir bandang itu ya Kak Nina, yang dibutuhkan oleh saudara kita di sana itu saat ini adalah respon cepat. Ya, respon cepat dari semua pihak, terutama ya yang berkepentingan adalah pemerintah, baik itu daerah maupun pusat. Harusnya bahu-membahu. Kadang itu saya merefleksikan Kak Nina, negara kita memang katanya dikelilingi ring of fire. Ya memang itu betul adanya. Tetapi untuk tingkat bencana sebetulnya kalau kita mau banding-bandingin sama Jepang itu untuk gempanya dan tingkat kerusakannya sampai tsunami itu jauh lebih intens dibandingkan kita. Tapi kita lihat kita tahu bersama recovery-nya Jepang seperti apa. Dan Jepang itu paling anti, tadi kan disebutkan kenapa sih kok harus ditetapkan sebagai bencana nasional, karena memungkinkan bantuan luar negeri juga masuk. Yang jadi pembandingan, kenapa Jepang itu bisa bangkit, bahkan mungkin tanpa bantuan internasional pun mereka bisa bangkit dengan kemampuannya sendiri. Mereka menunjukkan kemandirian sebagai bangsa. Tetapi kita kadang ada bencana sedikit yang diharapkan ada bantuan. Terus yang laku kalau kayak gini, karena tahu apa? Yang saya seringkali juga agak gimana gitu. Yang laku itu adalah lagunya Ebit. Biasanya lagunya ya berita kepada kawan atau apalah yang pokoknya yang terkait dengan bencana. Perjalanan ini gitu ya. Nah, akan sangat menyedihkan ya. Terus kalau sudah tahu seperti itu, apa maksudnya kita itu dampaknya akan sebesar itu. Satu yang perlu kita harus melakukan antisipasi apapun caranya. Seringkali kita kan kalau sudah kejadian baru kita gelagapan. Terus yang kedua, kita please deh, kalau bisa jangan menjual kesedihan. Karena itu terus ya kita tahu bahwa itu bencana itu tidak ada satu orang pun yang menginginkan. Tetapi bencana itu kan memang ada yang betul-betul bencana, memang musibah. Ada yang memang karena ulah kita sendiri Kak Nena. Yang tadi disampaikan Bapak Osman juga betul banget. Bahwa kalau kita
pilah lagi sebetulnya. Ada berbagai faktor. Ada siklon tropis, ya. Siklon tropisnya bahkan 2 katanya sampai nanti dikhawatirkan bertemu di sekitar bagian utara Pulau Kalimantan. Malaysia mungkin terdampak juga. Mungkin teman-teman yang di Sumatera juga mungkin sedikit kena dampaknya akibat siklon ganda itu. Tetapi kan itu yang tidak bisa dikendalikan. Sementara yang di bawah ini, yang tadi deforestasi, entah itu illegal logging ataupun yang nanti dijadikan perkebunan sawit dan lain sebagainya, itu kan yang bisa kita kendalikan kan sebetulnya. Yes, betul. Dan betul. itu kan harusnya harus kita tindak lanjuti dengan bijaksana, karena itu paling tidak pernah bohong. Betul. Dia itu istilahnya kayak cermin. Apa yang kita lakukan itu akan kembali ke kita. Yes. Jadi kalau kita melakukannya dengan alam itu bukan sesuatu yang benda mati. Alam itu hidup. Betul. Dan semesta itu setuju. Juga punya istilahnya denyut nadinya sendiri, punya nafasnya sendiri. Dan kalau kita tidak ramah dengan alam, alam juga tidak akan ramah dengan kita, Kak Nena. Setuju. Ya, 1000%. Itu yang harus mungkin kedepannya kita semua lah ya, terutama para pemimpin harus memikirkan istilahnya keuntungan yang didapat di saat ini, manfaat jangka pendek maupun imbas atau akibat jangka panjangnya. Dan karena kan kita juga tidak memiliki alam ini sepenuhnya, dan kita tidak akan hidup selamanya, kan Nena. Yang harus dipikirkan kan bagaimana kelanjutan di masa depan untuk anak cucu kita. Betul. Ya kalau menurut saya sih gini Mbak, ini yang salah maaf ya, Anda juga sih. Yang salah tuh bencananya sih Mbak. Mau datang tuh jangan pas Desember gini, kalau bisa pas musim pilkada atau pilpres lah, itu Mbak, banyak partai-partai yang yang untuk membantu Mbak. Yang pasti ya partai dengan atribut dan gambar-gambar calon-calon legislatif itu yakin akan banyak pertebaran di sana Mbak. Karena negeri ini ya itu tadi Mbak, pokoknya kalau nggak ada kepentingan bagi para pejabat, mereka pasti nggak akan turun tangan. Entah separah apapun bencana atau apa yang terjadi, mereka ya seakan-akan tutup mata aja Mbak. Yang penting bagi mereka kan sudah berhasil duduk di tempat posisi yang mereka inginkan gitu Mbak. Dan lagi yang bencana yang Mbak itu nggak usah menunggu parah atau nggak usah menunggu terlalu besar lah. Kalau namanya bencana ya begitu ada terjadi sesuatu, langsung lah pusat ataupun pihak-pihak terkait yang mungkin jangkauannya lebih dekat ya kan, langsung turun tangan untuk membantu. Jadi jangan sampai rakyat menjadi marah, kelaparan, terus jadi penjaraan di mana-mana, akhirnya yang terjadi malah kekisruhan massa Mbak. Jadi yang tadinya jadi bencana ini juga bencana penjaraan, pencurian segala macam, dan yang terdampak pasti para seperti toko-tokonya di sejarah ada pasti mereka akan terdampak sekali, dan kasihan itu nanti kan terus terang nanti nggak ada yang cover mereka Mbak. Asuransi nggak bisa kita nggak mau ganti, akhirnya ya rugi juga Mbak jadinya. Hasil para gitu. Harusnya negeri kita ini malu lah Mbak, karena negara tetangga aja pada ikut bantu kok, kayak Malaysia, Singapura itu lah duluan daripada kita yang datang ya kan. Bahkan Australia agak jauhan dikit mereka kirim bantuan juga katanya. Negeri ini kan punya Basarnas Mbak ya. Basarnas kan punya cabang juga di yang paling terdekat dengan bencana mungkin daerah Lampung atau mungkin daerah mana ya, selain Lampung yang nggak terdampak di Sumatera itu di Lampung atau Palembang atau mana lah, pokoknya yang sebisa mungkin bisa membantu, berikanlah bantuan, entah itu dari perintah dari pusat ataupun dari stok-stok dari daerah yang ada, baik itu berupa makanan yang cepat saji lah, kayak roti terus mie instan ataupun minum yang cepat saji, terus pakaian selimut terutama untuk anak-anak dan balita kan sangat dibutuhkan itu Mbak. Iya. Dan negara kita ini kan negara yang kemarin pada saat ulang tahun dipamerkan tuh Mbak yang namanya persenjataan alat perang tuh, begitu canggihnya kan, bisa dimanfaatkan tuh untuk kepentingan untuk kepentingan sementara, nggak usah kepentingan perang lah. Coba dilawan dulu lah supaya namanya kendaraan amfibi benar nggak tahan air gitu kan. Terus kemudian helikopter bener nggak bisa terbang gitu kan, jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Jangan sampai nanti nunggu perintah dari pusat juga kelamaan ngasih perintahnya, harus membantu yang di bawah gitu Mbak. Harusnya kayak contoh kerusuhan kemarin tuh Mbak, kerusuhan tanggal sebelum akhir Agustus kalau nggak salah ya. Itu kan begitu selesai langsung diperbaiki semuanya, entah itu gerbang tol yang rusak, halte yang terbakar, dan itu katanya kan bisa mencapai 1 triliun rupiah kan Mbak ya. Nah, karena yang dalam tanda kutip nggak terlalu besar aja, pemerintah langsung gercep tuh. Kenapa nggak langsung gercep juga pada bencana-bencana yang sudah jelas-jelas makan di banyak korban di Sumatera gitu Pak. Jadi yang kalau bilang mau disalahkan ya kepedulian para pejabat di atas Mbak, yang kurang peduli pada kondisi rakyat negeri ini. Iya. Mbak Anita, terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Gunolo sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.